Saudara dan masih membahas terkait dengan pasar modal Indonesia dan kembali kita berbincang dengan Mas Praska. Mas Praska, Presiden membahas soal pentingnya Indonesia Incorporated atau kolaborasi pemerintah dengan pengusaha. Apakah ini sinyal positif bagi pasar modal terutama saham-saham Konglo karena ada dukungan dari pemerintah atau justru sebaliknya menurut Anda? Ya, baik. Dari sisi menurut pendapat saya, hal ini sebenarnya sinyal awal positif ya terhadap kondisi ekonomi kita dulu secara keseluruhan. Karena harapannya dengan adanya konsep Indonesia Incorporated, jadi sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha itu kan bisa diharapkan meningkatkan. Yang pertama itu adalah penguatan industri dalam negeri seperti itu, yang berimpact pada akhirnya ke penguatan di UMKM, peningkatan UMKM, dan juga yang berujung pada lapangan kerja dan pengentasan atau pengurangan tingkat kemiskinan, sekaligus juga berujung lagi terakhir ke peningkatan kualitas pendidikan dan gizi, seperti itu secara harapan dari sebesar secara holistik. Nah, namun ini semua tentu saja impact-nya kepada pasar modal bagaimana, menurut saya menunggu bagaimana realisasinya, karena kan kita bicara secara plan tentu saja merupakan hal yang bagus di awal, menunjukkan sinyal optimisme pasar, tapi akan kelihatan nanti bagaimana dengan rilis kinerja emiten-emiten di bursa efek biasanya nanti di Q1, Q2. Nah, itu akan kelihatan apakah sudah ada impact-nya terkait yang terefleksi pada sektor-sektor yang ke arah sektorial, di antara seperti misalnya barang konsumsi, retail dan sebagainya. Meskipun secara data-data ekonomi, kalau saya lihat indeks manufacture PMI, indeks consumer confidence itu sudah menunjukkan adanya pemulihan, bahkan manufacture PMI kita itu sudah kembali berada di atas 52 ya, menunjukkan optimisme kembali di sektor industri. Nah, ini yang diharapkan bisa berkelanjutan sehingga membuat pasar modal kita khususnya di pasar saham itu bisa tetap sustain ya, sembari menunggu penyelesaian tadi dengan MSCI, yang diharapkan jangka panjangnya di 2026 ini market kita bisa kembali bullish, ekspektasi yang bisa kembali tembus ke level 9.000. Oke, kita lihat bagaimana realisasinya. Tapi kalau kita flashback begitu Mas Praska, di tahun 2025 lalu, IHSG ini ditopang oleh emiten-emitennya konglomerat begitu. Sehingga kalau kata Pak Purwe bilang sampai to the moon. Namun nampaknya pada awal tahun ini agak loyo nih. Analisis Anda bagaimana? Ya, jadi memang secara kinerja kan memang saham-saham kita IHSG ya sekarang kan mulai diperhitungkan dengan market cap yang disesuaikan dengan free float ya, seperti itu. Dan kemarin emiten konglomerat itu di awal tahun cukup kencang, tentu saja ditopang oleh saham-saham dari grup Prajogo Pangestu ya, seperti Brand, PPIA, kemudian ada DCI juga ya kan, dan Swastantika yang juga harganya naik cukup kencang juga, seperti yang memiliki tidak hanya market cap besar tapi free float market cap-nya pun juga cukup besar seperti itu. Nah, saat ini saham-saham tersebut tentu saja karena mengalami koreksi dari titik tertinggi, dan memang dalam data yang saya miliki ini masuk dalam top 10 atau top 15 ya, dalam hal market cap berbasis free float. Ini membuat ISG kita akhirnya juga ikutan loyo seperti terseret ke bawah. Nah, harapannya adalah dengan pertemuan konglomerat 5 konglomerat tersebut, termasuk diantara dari grup Sinarmas, grup Prajogo Pangestu, grup dari Bagi Tohir, dan tadi ada grup Aguan juga ya kan. Ini membuat pasar modal kita kembali bergairah, yang juga terefleksi pada kinerja emiten di grup konglomerasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan tambah lagi sebenarnya juga yang mempengaruhi bursa kita bisa bertahan kuat itu adalah sektor perbankan, di mana tetap top 3 perbankan besar seperti BCA, BRI dan Mandiri ini kan yang paling besar secara market cap free float ya. Ini yang ke depan jika mampu kembali mencetak kinerja positif secara laporan keuangan, diharapkan juga saham-sahamnya kembali recover, sekaligus menopang IHSG kembali ke level 9.000. Oke, Mas Praska, kalau kita lihat dari teguran dari MSCI lalu, IHSG itu kan tidak selalu turun begitu, ada penguatan, artinya ada naik turun gitu. Apakah analisis Anda ataupun menurut Anda dampak teguran dari MSCI dan juga kemarin ada penurunan outlook dari Moody's begitu masih berpengaruh terhadap laju IHSG hingga kemarin lah paling tidak? Menurut saya dampaknya sudah minor, karena dari analisis saya market tampaknya sudah memprice in banyak banget waktu MSCI mengumumkan pembekuan inklusi atau rebalancing saham-saham di Indonesia untuk indeks MSCI, seperti itu. Karena investor saja sudah melihat satu aksi dana asing kan yang cukup besar masif keluar ya kan, sampai sekarang akhirnya asing yang tadi ya sempat akumulasi bersih beli ya sepanjang year to date kalau tidak salah sampai di minggu ketiga Januari, sekarang malah jadi net sell di pasar reguler mencapai 12 ke 15 triliun seperti itu.
Jadi investor asing juga investor lokal juga sudah melihat impact dari pembekuan sementara dari MSCI tersebut akan berdampak pada lembaga-lembaga lain yang melakukan apa namanya kayak semacam inklusi saham-saham Indonesia ke Hmm. indeks mereka. Hmm. Nah, sehingga muncul setelah Goldman Sachs ya kan tambah lagi Moody's menurunkan outlook rating kita ke negatif, itu sudah diantisipasi oleh investor, sehingga pada saat kemarin terjadi rilis beritanya malah investor cenderung sudah mengakumulasi sahamnya. Jadi sudah buy Oke. on sudah di pricing semua. Oke, justru dari beberapa investor menjadikan momentum kemarin itu sebuah kesempatan untuk masuk begitu ya Mas Praskaya. Nah, kalau Ya. kita berbicara soal masa depan, proyeksi Anda jika Indonesia mampu memenuhi permintaan dari MSCI, apakah IHSG akan terbang lagi seperti awal tahun ke level 9.000? Apa saja katalis-katalis yang diperlukan untuk mencapai level ini kembali? Ya baik, jadi kalau dalam hal penyelesaian MSCI bisa menghasilkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, itu tentu saja IHSG menurut saya akan kembali ke level paling tidak tutup gap dulu ya, tutup gap atas di level 8.875. Sebelum pada akhirnya jika ekonomi kita mendukung ya, kembali stabilitas 5%, bahkan bisa mencapai lebih dari 5,5%. Nah, ini akan membuat IHSG kembali ke level 9.000 seperti itu. Dan tentu saja harapan-harapan atau mungkin yang faktor-faktor paling mendukung adalah rilis kinerja emiten yang cukup menjadi tulang punggung ekonomi, di antara sektor keuangan, sektor komoditas ya, dan juga sini sektor kita bicara ini yang menjadi retail ya, jadi yang berbasis pada sektor real. Jadi berbasis konsumsi, jadi ada kepada konsumen primer, non primer, retail ya kan, dan juga sektor keuangan ini yang menurut saya menjadi tulang punggung kalau semua kinerjanya itu mencetak hal yang kinerja yang positif di tahun 2026 ini membaik. Tentu saja IHSG dan juga ekonomi kita sama-sama bergerak searah. Oke, berarti optimisme itu masih ada ya. Kita ada beberapa teguran dari asing, termasuk tadi MSCI dan juga kemarin Moody's yang menurunkan outlook kita. Namun kesempatan potensi untuk naik lagi ke level 9.000 ini masih terbuka lebar. Dan ada juga target 10.000 dari Menteri Keuangan Purbaya hingga akhir tahun 2026. Juga memang perlu ada PR-nya begitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait juga perbaikan ekonomi. Terima kasih Praska Putrianto, CEO Advisor Profi Navisindo atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas Praska, sehat selalu. Terima kasih Mas ya, pagi.